Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini kita masuk pembahasan kita tentang kisah keteladanan Yusuf. Akan tetapi sebelum kita masuk, coba ibu panggil namanya. Ayo. Elia Rosna. Di mana dia? sakit Bu. Saima. Siti Sahara. Hadir Bu. Hasbiga. Sakit Bu. Nurbaiti. Hadir Bu. Ya, kalau sudah kita absen, jadi ada beberapa orang kita yang sakit. Insya Allah besok kita tunggu kabarnya. Kalau memang dia belum masuk sekolah, maka kita sama-sama menjenguk teman-teman kita yang lagi sakit. Ya Bu. Nah, jadi sebelum masuk kita ke pelajaran, ayo sama-sama anak ibu kita baca dulu doa belajar. Ayo sama-sama. Coba Aspika pimpin dulu doanya, Nak. Jadi Aspikanya lagi keluar. Nah, coba Siti Sahara dulu untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Untuk Rahman wa amalan Solihin. Alhamdulillah anak ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan karena ini berkaitan dengan Yusuf, alangkah baiknya kita lakukan dulu lagu 25 Nabi. Nadanya sama seperti lagu balonku. Paham anak-anak ibu? Coba kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Saharun, Zulkifli, Daud Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, akhirnya Muhammad. Anak ibu tepuk tangannya bisa semua. Nah, jadi sekarang kita masuk pembahasan materinya sama medianya tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam.
Yang ketiga, menceritakan keteladanan kisah singkat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, kita ceritakan tentang kisah singkat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari Nabi Yakub. Anak-anak ibu, ayah dari Nabi Yusuf juga seorang nabi. Nah, kemudian ibunya bernama Rahil. Yusuf lahir di Palestina. Ibunya wafat saat Yusuf masih berusia 12 tahun. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberitahukan ayahnya tentang mimpinya itu. Akan tetapi ayahnya tidak mengizinkan Nabi Yusuf itu menceritakan tentang isi mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Baik anak ibu, kemudian kita lanjut dengan cerita Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Di masa kecil, dia masih kecil, namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Akan tetapi ada salah satu saudaranya agar Yusuf itu jangan dibunuh, akan tetapi dimasukkan saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para saudara-saudara Yusuf. Kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, wahai ayah, kami tinggalkan tadi di dekat-dekat barang kami. Tiba-tiba dimakan serigala. Dia menceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Setelah itu, ayahnya tidak percaya dengan cerita ke-10 saudaranya itu. Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah terbaik bagimu. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Keadaan Nabi Yusuf di dalam telaga itu, tentunya Nabi Yusuf bersedih karena dia merasa dia tidak mempunyai kesalahan apapun, akan tetapi karena merasa dendam dari kakak-kakaknya itu, maka Nabi Yusuf itu dijatuhkan ke dalam sumur. Seperti yang disebutkan di surah Yusuf ayat 15. Coba dengarkan anak-anak ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghaibatil jub wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim bi'amrihim wa hum la yash'urun. Jadi artinya anak-anak ibu, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka
perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi wahyu Allah itu menceritakan kepada Yusuf bahwa perbuatan kakak-kakaknya itu, setelah perbuatan kakak-kakaknya itu tidak lagi diingat akan perilaku dia kepada Nabi Yusuf. Kemudian anak ibu, kita lanjut dengan mukjizat Nabi Yusuf. Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpi. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Kemudian salah seorang pengawal memanggil Yusuf. Yusuf menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun akan datang Setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Setelah itu baru Nabi Yusuf itu diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Dan kita lanjut anak ibu tentang Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan, lalu datang masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai berburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang. Tampak di antara mereka adalah saudara Yusuf tadi tidak lagi mengenali Nabi Yusuf. Mereka mengira Yusuf sudah tiada. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, kenapa saudara kecil kalian yang bernama Bunyamin tidak kalian bawa dan tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia. Kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Dari penjelasan ibu, apakah anak-anak ibu udah jelas semua? Udah jelas semua? Sudah, Bu. Jadi coba kita buat satu kelompok. Kita buat 2 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Siti Sahara. Kelompok 2 diketuai oleh Hasbiga. Nah, coba soal 1 coba catat anak-anak ibu. Soal 1 ibu buat soalnya 2 soal. Kemudian soal 2 juga, kelompok 2 juga ibu buat 2 soal. Setelah nanti siap baru dikumpul nah ya. Iya, Bu. Kelompok 1 dengar soalnya dulu. 1. Siapakah nama ayah dari Nabi Yusuf? Kemudian soal yang kedua, umur berapakah Nabi Yusuf
di saat ibunya meninggal. Nah, dengarkan. Ini untuk kelompok 2 dipimpin oleh Hasbiga. Coba dengar nak. Soalnya. Apakah mimpi Nabi Yusuf? Kemudian soal yang kedua. Siapakah nama saudara Nabi Yusuf? Nah, jadi kelompok kita sudah kita bentuk, kemudian nanti hasilnya dikumpul ke depan nak ya. Jadi jangan lupa ketua kelas tulis nama anggotanya, kemudian diserahkan nanti ke ibu. Iya, Bu. Nah, jadi pembahasan kita dari tadi hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yusuf. Yang pertama sabar, yang kedua tawakal, yang ketiga tawadu, yang keempat pemaaf, dan yang kelima tidak dendam. Dendam. Pembahasan kita sudah selesai semua, kerja kelompok pun sudah kita bagi. Jadi untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Dan dengan adanya pelajaran kita ini semoga ada hikmahnya kepada kita semua. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.